Saya tidak pernah mengarahkan satu pernyataan pun kepada siapapun untuk kemudian mengalihkan suara Partai Gerindra kepada pasangan calon siapapun. Beta sudah panggil Pak Jamal juga datang ke rumah di sini. Beta pertanyakan Pak Jamal kalau bisa saksi satu dari partai politik, satu dari keluarga, supaya partai politik ini bisa kemudian bertanggung jawab sampai ke tingkat pleno-pleno. Iya saja di sini, tapi prakteknya sampai ke sana tidak ada. Ya kalau seperti ini, kalau merujuk dari semua perjalanan politik dari awal sampai akhir, maka secara politik beta harus bilang bahwa pantaslah damai harus kalah. Kita menghargai bahwa Pak Jamal punya kedekatan dengan Pak Dasko per hari ini sebagai ketua harian. Tapi ini bicara partai, bos. Ini bukan bicara soal pribadi. Organisasi ini ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Dan tidak segampang-gampang kemudian memecat kader. Kalau bagi beta, pasangan damai yang berkhianat. Kami tidak pernah dibiayai oleh pasangan damai. Tidak pernah dibiayai sedikit pun. Anggaran yang diterima tim waktu saat itu melalui paksaan dalam rapat. Itu sebesar 50 juta. Yang pertama, beta minta banyak terima kasih atas rekan-rekan pengurus Partai Gerindra yang juga hadir, Bung Andi hadir juga bersama-sama dengan kita di sini karena ini ada koalisi damai ya, yang sempat kita bisa hubungi dan bisa hadir, dan salah satu juga kader Partai Gerindra yang sudah menyampaikan surat pengunduran diri, yaitu Saudara Afdol Yaubun berkaitan dengan rekomendasi Partai Gerindra ke pasangan damai. Tapi karena mereka bergerak untuk MTHVR, maka dalam rapat keputusan Partai Gerindra bahwa yang keluar daripada fatsun Partai Gerindra dalam hal ini rekomendasi yang disampaikan oleh DPP Partai Gerindra, maka kami sudah menyampaikan untuk kemudian dikeluarkan, dan secara tegas yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pengunduran diri sehubungan dengan proses pilkada yang baru selesai. Nah, teman-teman semua dan media yang berkesempatan hadir, yang meliput konferensi pers kita di pagi hari menjelang siang ini berkaitan dengan surat koalisi damai Saudara Jamaluddin Kudubun, Willy Berdus Dokteu untuk Maluku Tenggara Emas pada perhelatan politik yang baru saja selesai, yaitu Pilkada Maluku Tenggara 2025-2030, dan kita sudah boleh melewati pasca pemilihan dan pemenangnya sudah ada, tapi proses selanjutnya masih ada pada tingkat MK berkaitan dengan surat yang disampaikan, dan surat ini disampaikan ke Ketua Umum Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra dalam hal ini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang hari ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka ada beberapa hal yang perlu untuk kami harus merasa penting, karena penyebutan kami, nama sekaligus jabatan dalam struktur partai politik, dalam hal ini Partai Gerindra, sehingga kami merasa penting untuk kemudian mengklarifikasi soal-soal yang disampaikan. Kurang lebih ada 8 butir yang disampaikan dalam surat, 10 butir yang disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Sebelum kita menyampaikan berklarifikasi terkait dengan surat yang disampaikan, saya selalu punya satu filosofi yang sangat sederhana. Politik itu selalu mendewasakan seseorang. Politik itu selalu mendewasakan seseorang dalam hal berpolitik. Politik itu adalah event konteks yang kemudian dilaksanakan dalam pemilu-pemilu, baik itu presiden dan juga legislatif dan bahkan pemilu kada. Dan pastilah ada yang menang, ada yang kalah. Kami dari Partai Gerindra cukup merespon sehubungan dengan sehubungan dengan Pak Jamaluddin Kudubun yang adalah salah satu kader yang diusung, salah satu tokoh yang diusung oleh, bukan kader ya, tokoh yang diusung oleh Partai Gerindra, yang kemarin dalam koalisi pasangan damai yang didukung oleh 3 partai politik, yaitu satu pertama Gerindra, yang kedua PKB, yang ketiga Nasdem. Ketika hasil pemungutan suara selesai
dan kemudian kurang lebih sekitar 1 minggu beliau menyambangi pemenang. Kami sangat merespon itu. Kami menganggap bahwa itulah contoh-contoh politik yang terbaik yang perlu untuk kemudian menjadi teladan ke depan dalam perhelatan-perhelatan pilkada berikut. Bahwa kepentingan masing-masing calon dalam hal mengikuti spesi sudah selesai, dan bahkan rakyat sudah menentukan pilihan kepada siapa yang mereka memilih, dan kemudian pemenangnya sudah keluar. Maka sebenarnya yang kalah juga harus datang merapat dan kemudian membangun komunikasi secara baik untuk kepentingan Maluku Tenggara yang terbaik ke depan. Dan kami cukup merespon itu. Kami menganggap bahwa itu salah satu contoh teladan yang terbaik untuk kepentingan politisi siapa saja yang kemudian punya kepentingan untuk maju pada kontes apa saja ke depan melalui pemilu. Tapi kemudian kami kaget juga dengan surat yang kemudian dilayangkan oleh Koalisi Damai yang ditandatangani oleh Pak Jamal bersama dengan Pak Willy. Pertama, kami sangat menghargai karena yang bersangkutan adalah salah satu tokoh yang perlu untuk harus diteladani, yang punya nama juga di kancah nasional. Dan ketika kami membaca surat ini, sebenarnya kami tidak mau berdebat, kami tidak mau menyampaikan kebenaran kami berdasarkan apa yang disampaikan. Karena kami menganggap bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang perlu untuk harus dijaga. Khusus untuk pulau anak-anak Kiai yang perlu harus dijaga, salah satu tokoh yang perlu harus dijaga karena ketenarannya yang ada di Jakarta. Tapi setelah melihat surat, bahkan voice note yang beredar, nanti sebentar saya akan berikan kesempatan kepada Saudara Abdul Yaubun, karena ini menyangkut voice note yang beredar. Itu mungkin jadi akar daripada semua persoalan yang terjadi. Tapi kami juga harus menyampaikan klarifikasi. Yang pertama, terkait dengan surat yang disampaikan, dan kemudian surat ini bukan jadi hal yang tertutup lagi. Hampir seluruh halayak ramai di Kabupaten Maluku Tenggara sudah membacakan isi surat ini. Seakan-akan bahwa Gerindra itu adalah partai yang berkhianat. Perlu kami harus menjelaskan juga bahwa Gerindra dalam perhelatan politik Maluku Tenggara tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Karena kita 2 kali memberikan rekomendasi Partai Gerindra kepada pasangan bupati waktu itu, Pak Andre bersama Yuni Serang. 2 kali memberikan rekomendasi dan kita menang. Dan setelah itu masa priorisasi 2 periode selesai, Gerindra juga berikan rekomendasi kepada Haji Tahir Hanubun dan kita menang. Dan per hari ini ketika Gerindra memberikan rekomendasi kepada Saudara Jamaluddin Keudubun bersama dengan Willy Bulus FTW yang adalah kader Partai Gerindra, kalau kekalahan itu terjadi patut kita pertanyakan. Nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa sampai kemudian kita kalah. Supaya publik juga harus tahu bahwa kondisi yang terjadi pada pasangan damai. Supaya publik juga tahu, supaya ini jangan menjadi sesuatu yang tertutup, seakan-akan bahwa kita dipersalahkan. Partai Gerindra karena tidak memberikan dukungan, lalu kemudian dia kesannya menyampaikan dalam isi surat bahwa Partai Gerindra keluar daripada dukungan pasangan damai atas perintah Ketua DPC, yaitu saya sendiri. Nah, Gerindra selama perhelatan politik tidak pernah kalah itu dalam soal politik Maluku Tenggara. Nah, untuk itu saya akan masuk kepada surat yang disampaikan. Yang pertama soal surat yang sehubungan dengan katanya saya diutus oleh Haji Tahir Hanubun untuk bertemu dengan saudara Fiali Rantokam yang hari ini sebagai calon bupati, wakil bupati terpilih sebagai pasangan calon daripada Haji Tahir Hanubun. Perlu kita jelaskan begini. Dalam isi surat ini tidak pernah menjelaskan soal tanggal berapa, hari apa beta ketemu dengan Saudara Fiali Rantokam. Sehingga perlu beta menegaskan juga kepada media, pada publik Maluku Tenggara, bahwa waktu saat beta bersama dengan beberapa rekan bukan Partai Gerindra, Saudara Brian Ubra, waktu saat kita mendatangi Saudara Fiali Rantokam, waktu itu belum ada rekomendasi Partai Gerindra itu jatuh kepada pasangan siapapun. Belum ada. Satu rekomendasi dari partai politik belum jatuh kepada pasangan siapapun yang maju, dalam hal ini Saudara Haji Tahir Hanubun, Saudara Jamaluddin Keudubun, bahkan juga Saudara MSU. Satu rekomendasi dari partai politik pun belum keluar waktu saat itu. Dan saya dengan Pak Brian ini berbincang-bincang, kan ini menyangkut tokoh kader Protestan yang kemudian pemikiran kita sederhana seperti ini.
Kalau per hari ini lewat perhelatan pemilu legislatif, maka saudara-saudara kita yang beragama Katolik hampir menduduki pimpinan DPRD. Bukan hampir, sekarang sudah menduduki pimpinan DPRD. Maka pikiran kita waktu saat itu supaya menjaga daerah, supaya kemudian ada perimbangan, maka kita usulkan supaya kalau Haji Tahir mencalonkan diri, berarti kita harus memberikan masukan supaya didampingi oleh salah satu kader Protestan supaya ada perimbangan di daerah ini. Tapi perlu kita jelaskan juga waktu itu belum ada satu rekomendasi partai politik yang jatuh pada 3 pasangan calon, termasuk Partai Gerindra. Dan nanti teman-teman media silakan ketemu Saudara Viali Rantoknam dengan bapaknya, lalu kemudian mempertanyakan apakah apa yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Kemudian waktu saat itu, selama dua kali kita pertemuan dan kemudian beliau terima, durasi kurang lebih 4 hari kemudian, baru kemudian KWK 1 Gerindra itu keluar ke dalam tangan Saudara Jamaluddin Kudubun bersama dengan Willy Brodus Lefteu. Itu bapaknya Viali telepon beta dan sampaikan begini, Pak Habe ini bagaimana? Beta bilang itu politik. Kita jalan politik. Rekomendasi Gerindra sudah jatuh pada pasangan damai. Dalam hal ini Saudara Jamaluddin Kudubun dan Saudara Willy Brodus Lefteu. Tetapi kita akan tunduk dan mengamankan yang namanya rekomendasi Partai Gerindra. Sejak itu tidak ada komunikasi lagi. Sejak itu. Gitu. Tapi dalam surat ini menyampaikan bahwa dalam proses pilkada yang sementara berlangsung dalam pengertian bahwa rekomendasi Gerindra yang sudah keluar, tapi beta kemudian hadir meminang Saudara Viali Rantoknam sebagai calon wakil bupati Dr. Andreus Haji Tahir Hanubun. Ini yang kemudian saya selalu bilang, ini karangan bebas yang disampaikan karena tidak berdasar. Tidak punya bukti, waktu dan tempat, kapan dan di mana. Tidak ada punya bukti apa-apa. Gitu. Tapi ini kemudian disampaikan dalam surat. Yang kemudian yang berikut, poin ketiga dia katakan seperti ini, bahwa Saudara Ketua DPC Partai Gerindra Maluku Tenggara Albert Ruban bersama kedua anggota DPD terpilih, Balkut Ohetenan dan Martin Ruban serta jumlah pengurus Partai Gerindra Maluku Tenggara sejak awal melakukan pergerakan secara tertutup untuk memenangkan Tahir Hanubun dan Viali Rantoknam sebagai calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara. Ini lagi saya mau bilang bahwa ini karangan bebas lagi. Tidak pernah beta duduk bersama-sama dengan 2 rekan-rekan beta anggota DPR dan bersepakat dan melakukan konsolidasi politik, dan di mana saja konsolidasi ketong berada, siapapun bisa mendapatkan bukti, tolong sampaikan. Jangan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada bukti. Karena waktu saat itu kita sudah ada dalam rapat-rapat tim mempersiapkan koalisi damai. Dalam hal ini Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Ketong sudah ada dalam rapat-rapat internal dan mempersiapkan kemenangan damai. Tapi kemudian dalam surat ini menyebutkan bahwa beta bersama dengan Pak Ruban, bersama dengan Pak Balkut Ohetenan melakukan konsolidasi politik untuk memenangkan Haji Tahir Hanubun. Fakta ini di mana? Siapa yang artinya memenangkan ini, kapan ditemukan dan di mana tempatnya? Ini yang seharusnya kemudian dijelaskan. Lalu kemudian yang berikut, yang ketiga, bahwa secara faktual teridentifikasi pengurus Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Albert Afruan, Bram Beruat, Afdol Yaubun, Fitria Musa, Pius Retop, Tito Ranluan, Balkut Ohetenan, dan Martin Ruban dalam sikap konsolidasi kepada masyarakat. Kalimat yang selalu terucap adalah silakan memilih Bapak Hendik Lewerisa sebagai Gubernur Maluku, namun terhadap Bupati Maluku Tenggara terserah Bapak Ibu. Beta mau bilang satu hal begini. Waktu saat beta pimpin rapat bersama dengan Koalisi Damai, beta sampaikan seperti ini. Mohon maaf teman-teman, di hadapan Pak Bupati, calon wakil bupati waktu itu. Pak Bupati, saya mohon maaf, dan teman-teman partai pengusung yang lain, beta minta maaf. Selain kita dalam rangka konsolidasi pasangan damai, ada tanggung jawab partai politik, Partai Gerindra, yaitu bagaimana caranya memenangkan Gubernur Maluku, yaitu Lawamena untuk menjadi Gubernur Maluku pada proses yang baru selesai dan puji Tuhan mereka terpilih. Artinya begini, karena rekomendasi kita tidak turun linear. Rekomendasi pada pasangan calon bupati dan pasangan gubernur itu berbeda-beda. Sehingga dalam rapat koalisi beta menyampaikan permohonan maaf apabila pada waktu saat beta turun dan konsolidasi memenangkan Lawamena bersama dengan tim pemenang dari internal Partai Gerindra dan juga teman-teman partai politik yang lain yang tergabung dalam koalisi Lawamena, maka beta mohon maaf kalau tidak menyampaikan pasangan damai di situ.
Karena tidak mungkin beta berjalan dengan tim yang pasangan partai lain yang ada di rekomendasi contoh MSU dan Haji Tahir, dan beta memperkenalkan damai pada saat konsolidasi Lawamena. Sehingga pantas beta harus menyampaikan, kalau pilihan kabupaten itu beta kembalikan kepada Bapak Ibu warga masyarakat, karena yang hadir ini bukan hanya tim damai. Yang hadir ini tim MSU, yang hadirin Mariadat, yang hadir juga MTHFR. Jadi tidak mungkin beta sebagai ketua tim damai melakukan konsolidasi waktu saat berjalan bersama dengan ketiga tim ini, lalu kemudian harus paksakan masyarakat waktu itu untuk harus memilih. Tidak akan mungkin. Karena tadi rekomendasi yang kita keluarkan itu tidak linier. Dan ini beta sudah sampaikan melalui telepon, karena Pak Jamal telepon dan mempertanyakan itu. Karena masyarakat sampaikan ke Pak Jamal begini, Pak Jamal, Pak AB itu turun dengan tim, ternyata tidak konsolidasi damai, tapi dong hanya konsolidasi gubernur. Nah, tapi karena masyarakat juga tidak kenal siapa yang hadir. Timnya MSU yang hadir bersama dengan beta, kemudian tim MTHFR juga yang hadir bersama dengan beta. Nah, itu beta sudah klarifikasi melalui seluler, karena itu ditelepon oleh Pak Jamal. Nah, tapi kemudian poin kelima, ternyata pernyataannya sudah beda lagi. Poin kelima menyampaikan bahwa kenyataan berkata lain tentang pemilihan gubernur di mana saudara ketua Albert Efruan bersama kroninya penuh dengan kemunafikan, dengan cara di depan umum mengajak masyarakat untuk memilih Bapak Hendrik Lewerisa sebagai gubernur Maluku, namun fakta membuktikan bahwa secara tertutup yang bersangkutan bersama timnya bekerja untuk calon gubernur Murad Ismail, karena ada di dalamnya perjuangan satu paket dengan Dr. Randus Tahir Hanubun. Nah, ini karangan bebas lagi. Karangan bebas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saudara Hendrik Lewerisa itu adalah kader langsung Partai Gerindra, yang kemudian sebagai jabatan per hari ini ketua DPD Partai Gerindra, dan puji Tuhan rakyat Maluku memilih sebagai gubernur. Kami Partai Gerindra tidak pernah diajarkan untuk melakukan pengkhianatan kepada siapa, apalagi itu kader. Tidak pernah. Dan saya selalu bilang begini, coba menunjukkan fakta kantong-kantong Partai Gerindra di Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3. Coba pertanyakan, coba lihat secara fakta, sesuai dengan fakta hasil waktu saat masyarakat melakukan menyampaikan hak politiknya. Apakah kantong-kantong itu Pak Hendrik Lewerisa kalah atau tidak? Dan teman-teman, ini kan bukan data yang tertutup. Maluku Tenggara secara keseluruhan Hendrik Lewerisa pemenang kedua di Maluku Tenggara setelah saudara Jar gitu. Dan kemudian basis-basis yang kita datangi itu adalah basis-basis real Partai Gerindra. Basis-basis real Partai Gerindra. Saya ambil misal, beta punya kampung. Dalam surat disebutkan juga, basis tradisional saudara ketua DPC itu ternyata kalah secara politik. Ini kan mereka tidak melihat fakta. Hasil itu bahwa suara gubernur itu berapa banyak di sana. Tapi mereka karang bebas menyampaikan bahwa itu kalah secara politik. Sekarang kita mau tanya kalah politik ini yang mana? Coba bisa cek suara Murad Ismail yang ada di WAP sana berapa. Kemudian suara Hendrik Lewerisa di WAP sana berapa. Dan jarnya berapa. Baru fakta itu bisa dituliskan di sini. Tapi kemudian ini lagi. Lalu sampaikan ke Besar Selatan Barat. Ke Besar Selatan Barat itu justru Hendrik Lewerisa menang telak di Besar Selatan Barat. Itu tempatnya Ibu Fitria sebagai bendahara Partai Gerindra. Dan kemudian di tempat-tempat yang lain teman-teman punya basis-basis politik secara tradisional. Kayaknya saya sudah minta dari Bawaslu, saya minta linknya supaya kemudian kita akan buka di hasil dan kita akan menyampaikan hasil pada tingkat DPP pada saat pertanggungjawaban nanti. Nah, lalu kemudian karena dia berbicara soal kekalahan pilkada, maka beta harus mau bilang. Nanti sebentar Saudara Abdul akan klarifikasi. Pada Dapil 3 sana, Pak Jamal dan Pak Willy tidak tahu ketersebaran suara Gerindra itu ada di mana. Tapi saya mau sebutkan beberapa kampung saja sebagai contoh lah. Supaya teman-teman ini supaya publik Maluku Tenggara juga harus tahu. 1, basis Gerindra mulai dari Samawi. Ada kurang lebih 68 suara basis Gerindra, itu saya pemenangnya ya di situ. Wain Katolik, Wain Baru, di Suk, ada Gerindra juga di Revam, ada Gerindra di Rumat, ada Gerindra yang ada di Marfun,
seluruh 7 kampung yang beta sebutkan, pasti teman-teman bingung siapa yang menang di situ. Yang menang di situ adalah MSU. Lalu bagaimana cerita ada fakta menyampaikan bahwa perintah ketua DPC untuk kemudian mengarahkan kekuatan Gerindra untuk mendukung Haji Tahir Ranupun. Sementara kantong-kantong itu dimenangkan oleh saudara MSU dengan pasangannya. Kalau betul itu diarahkan, berarti mereka harus menangkan Haji Tahir dong. Tapi kemudian tidak ada kemenangan yang ada di situ. Itu dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Gitu. Lalu kemudian itu sebagai contoh. Tapi saya sudah minta data dari Bawaslu untuk kemudian kita lihat hasil fakta, sesuai fakta karena mereka menyebutkan di situ. Kemudian yang berikut juga bahwa salah satu bukti yang tidak dapat disangkal adalah percakapan antara Jumri Rahantoknam. Nanti sebentar diklarifikasi oleh saudara Abdul. Lalu kemudian bahwa dari percakapan, tapi beta sampaikan sedikit saja. Saya tidak pernah mengarahkan satu pernyataan pun kepada siapapun untuk kemudian mengalihkan suara partai Gerindra kepada pasangan calon siapapun. Itu. Beta secara pribadi, karena apa? Beta ini secara politik sudah 3 priorisasi di Maluku Tenggara, menjaga citra, nama baik itu sangat penting. Dan politisi harus seperti itu. Tapi kalau ini terjadi, beta menganggap bahwa itu bagian daripada dinamika politik yang katong harus terima. Karena begini, waktu saat Pak Haji Tahir kampanye di WAP, kampanye di Sathean, beta sebagai ketua tim pemenang damai, Pak Antonius Renyan sebagai sekretaris tim pemenang damai. Waktu saat Pak Haji Tahir kampanye di WAP, Haji Tahir sebutkan beta pun nama 3 kali, panggil beta pun nama 3 kali dalam lapangan itu. Waktu saat Haji Tahir kampanye di Sathean, Pak Haji Tahir juga panggil ini Pak Anton Renyan punya nama sebanyak 3 kali juga. Kan dia merasa bahwa kita tokoh di situ. Dengan memanggil nama seperti itu, bahwa secara politik masyarakat punya pikiran bahwa pasti ini ketong sudah sama-sama. Dan itu Pak Jamal telepon beta juga. Dan beta sudah klarifikasi, beta sampaikan, Pak itu politik Pak. Jadi jangan terganggu dengan hal yang kayak begitu. Harus pakai beta pun nama. Kalau pakai orang lain pun nama tidak akan mungkin dapat suara di WAP. Tidak akan mungkin. Karena beta pemenangnya di situ. Dan sekaligus sebagai tokoh di situ. Nah, lalu sebentar nanti diklarifikasi oleh saudara Abdul, karena itu Jumri melakukan komunikasi dengan saudara Abdul. Bahwa dari percakapan yang sudah pada tanggal 26 November, nah Willy Bros Lepteu, Kabupaten Maluku Tenggara melalui telepon seluler, beta panggil datang ke beta punya rumah karena sebagai ketua partai. Dan waktu itu beta tanyakan, yang satu poin beta tanyakan soal saksi. Karena yang namanya koalisi partai politik mengusung pasangan calon, soal-soal saksi itu harus dikendarai oleh partai politik karena mereka akan bertanggung jawab sampai ke tingkat dengan KPUD gitu. Karena apa? Mandat itu harus dikeluarkan dengan tanda tangan dan cap. Tapi seluruh saksi yang kemudian dari pasangan damai tidak dikendarai oleh 3 partai politik ini. Seluruh saksi itu dikendalikan oleh tim keluarga dan tim relawan. Dan kemudian menggunakan ketong punya tanda tangan di scan di sana dan dibagikan ke seluruh warga masyarakat yang kemudian ada di Ohoi sebagai saksi itu. Beta sudah panggil Pak Jamal juga datang ke rumah di sini. Beta pertanyakan Pak Jamal kalau bisa saksi 1 dari partai politik, 1 dari keluarga, supaya partai politik ini bisa kemudian bertanggung jawab sampai ke tingkat pleno-pleno. Iya saja di sini, tapi prakteknya sampai ke sana tidak ada. Saudara wakil bupati, calon wakil bupati ketemu juga dengan Pak Jamal dan datang dengan satu karton itu mandat saksi. Dan saudara wakil bupati bilang begini, Pak, saya ada uang saksi sedikit pun. Tidak ada uang saksi. Kalau beta bilang begini, bercanda beta bilang, kalau saya ada uang saksi lalu kira-kira siapa yang tuh mau berdiri jadi saksi. Yang namanya saksi itu ya harus dengan dia punya keuangan duduk, dia harus jaga suara. Karena apa? Konsolidasi politik mau sehebat apapun, tapi kalau saksi tidak hadir, nanti ada bahasa tren bilang begini, menang suara, kalah di perhitungan, karena tidak ada saksi. Nah, lalu kemudian beta secara jujur beta harus bilang di media, beta tanya dia, saudara wakil bupati bagaimana? Ale dong punya perjalanan politik ini, kira-kira menurut Ale bisa atau tidak, menang atau kalah? Gitu. Beta harus jujur, beta harus sampaikan, menang atau kalah, gitu.
Dan waktu itu beta masih sebutkan, memang beta sebutkan saudara MTH punya nama. Beta bilang begini, kalau model begini lebih bagus ketong arahkan kekuatan ke MTH. Gitu. Tapi secara politik juga beta menjaga. Beta menjaga karena beta tahu bahwa ini politik sebentar ini bisa dimainkan beta punya pernyataan. Gitu. Dan ada hal yang memang tidak etis lah beta harus sampaikan di media karena itu hal privat daripada saudara wakil bupati yang tidak perlu harus beta sampaikan. Tapi kalau beta sampaikan nanti akhirnya nanti tidak enak dengan saudara karena itu kader salah satu kader partai Gerindra. Karena beban pilkada itu sudah cukup beta sampaikan, beban itu sudah yang kemudian dikeluhkan oleh saudara calon wakil bupati. Dan beta waktu itu punya inisiatif, ya kalau seperti ini, kalau merujuk dari semua perjalanan politik dari awal sampai akhir, maka secara politik beta harus bilang bahwa pantaslah damai harus kalah. Itu. Nanti sebentar beta cerita lagi soal kronologi damai ini supaya kalian juga tahu. Beta masuk dulu di sini. Dan beta sampaikan kepada saudara wakil bupati, kalau mau beta komunikasi pasti beban hilang. Gitu. Itu secara jujur beta harus bilang. Gitu. Tapi kemudian beta mau lihat dia punya langkah, malam beta buntuti dia. Jam 11 malam. Gitu. Ternyata tidak ada hasil kesepakatan. Beta bilang sudah jangan ketemu komunikasi, nanti ketemu susah semua ke depan. Dan itulah terjadi sampai hari ini. Gitu. Lalu kemudian yang berikut juga menyebutkan lagi salah satu politisi Partai Nasdem yang per hari ini duduk sebagai anggota DPR. Dalam rekaman ini ada nih. Kemarin beta coba konfirmasi. Ibu Pas, beta mau tanya dulu. Ini dalam surat ini kemudian ada disebutkan ibu kasih keterangan, Sentau kasih keterangan ke siapa? Ke Pak Willy kah? Ke Pak Jamal kah? Atau ke tim pasangan damai siapapun? Katanya MTH Fier itu ada kasih, MTH itu ada kasih kader-kader Gerindra waktu saat itu ada di beta perumah, kasih itu satu orang 10 juta. Anggota DPR bilang begini, karena beta dengan dia masih keluarga, dia panggil beta paman, dia bilang paman, beta tidak pernah menyampaikan satu keterangan apapun kepada siapapun. Tapi kalau beta pun nama di situ, beta sudah pertanyakan itu pertama kepada saudara calon wakil bupati, saudara Willy Lefteo. Beta pertanyakan itu ke Konan sebagai ketua PKB dan bahasa begini, ketong semua sentau. Itu. Lalu dari mana ini mas rekaman ini bahasanya dia muncul? Berarti ini karangan bebas sementara yang bersangkutan tidak lihat dengan mata, iya kan? Dan tidak pernah menyampaikan satu keterangan apapun, tapi tiba-tiba ada poin dalam pemberitaan ini. Nanti teman-teman mungkin nanti sebentar bisa ketemu di Upas Liar di beta pun tetangga sebelah ini tanya, apa beta pernyataan itu betul? Ada rekaman. Itu. Dan tidak pernah menyampaikan satu kata pun terkait dengan MTH, ada kasih uang gitu. Dan beta bilang begini, waktu itu MTH datang di beta rumah betul tanggal 26. Tanggal 26 datang di beta belakang rumah ini sudah. Tapi itu juga tidak secara kebetulan. Jadi ada informasi katanya beta telepon yang bersangkutan datang ke sini gitu. Itu yang beta bilang, siapa yang kasih pemberitaan ini? Lalu kemudian supaya jangan sampai ketong ini terjebak, beta panggil Ibu Paskalina datang, duduk di sini. Dasar itu sudah makanya beta tanya Ibu Paskalina, Ibu dapat keterangan MTH kasih uang per siapa? Sampai kasih ke Ibu juga 10 juta untuk Ibu konsolidasi di Ibu. Gitu. Karena ketong semua di sini bisa, ada juga Pak Andi di sini, ada Pak Joti semua di sini, ada Pak Tito di sini. Semua duduk di sini. Dan ketong waktu datang ke sini hanya bahas itu waktu itu soal kondisi yang terjadi pada saat kampanye terakhir pasangan damai gitu. Karena apa? Ada hutang terbawa di beta waktu teman-teman semua kumpul di sini 98 juta rupiah. Itu. Makanya karena beliau hadir di sini, maka beta panggil datang sini supaya kemudian jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang keluar bahwa ketong ada dalam pergerakan memenangkan MTH Fier. Nah itu. Sehingga memang waktu beta saat konfirmasi Ibu Paskalina sampaikan bahwa beta tidak pernah sampaikan keterangan apa-apa. Saya pernah menyampaikan keterangan apa-apa. Maka beta menilai kenapa beta harus menyampaikannya di publik? Karena ini seluruh poin yang disampaikan kurang lebih 10 poin inilah karangan bebas.
dari siapa yang harus mengarang ini, tapi yang lucu ditandatangani oleh Pak Jamal bersama dengan Pak Willy yang adalah kemudian diusung oleh Partai Gerindra. Nah, teman-teman semua, beta harus mau bilang begini. Pada saat pasangan koalisi partai Gerindra, PKB bersama dengan Nasdem memberikan rekomendasi kepada Pak Jamal dan Pak Willy, itu rekomendasinya itu diberikan tidak ada mahar satupun yang DPP minta. Nah, kami berharap dalam partai koalisi, kalau tidak ada mahar, berarti otomatis ada keuangan yang disiapkan oleh Pak Jamal untuk kemudian bisa membiayai partai koalisi ini dalam memenangkan pasangan damai menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Kami dimintakan waktu itu saat itu rapat di Hotel Kimson pada tanggal 29 Agustus. Dan kemudian saya secara tegas menolak waktu saat itu. Disaksikan oleh Pak Andi dan juga teman-teman Partai Gerindra dan Nasdem, bahwa saya tidak mau terima ketua tim. Saya tidak mau terima karena memang secara pribadi saya punya kedekatan emosional dengan Pak Haji Tahir Hanubun. Jadi saya tidak mau jangan sampai kemudian dalam perjalanan ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan itu bisa keluar. Itu. Lalu kemudian diaklamasi waktu saat itu dalam rapat tim, dan memang itu memang sudah ada rencana yang disampaikan oleh saudara calon bupati itu lewat WA ke beberapa teman partai koalisi untuk harus paksakan Pak Abi dalam pertemuan jadi ketua. Nah itu. Oke, saya terima sebagai ketua. Dan kemudian rapat perdana kita lakukan sebagaimana layaknya tim pemenang, maka rapat perdana dilakukan, kemudian mempersiapkan mempersiapkan anggaran dengan bidang-bidang yang ada, maka beta tugaskan Bapilu 3 partai untuk mereka menyusun sebagai tim formatur menyusun bidang-bidang pada pemenang pasangan damai waktu saat itu. Kemudian rapat perdana dilakukan oleh bidang-bidang. Beta sampaikan waktu saat itu untuk seluruh bidang mempersiapkan anggaran. Dan anggaran sudah disampaikan. Beta percepat saja bahwa perlu teman-teman ketahui, bahkan publik Maluku Tenggara ini harus tahu bahwa yang pertama, selama tim koalisi damai ini bekerja secara politik, lalu teman-teman kira-kira ketemu berpikir, kira-kira 50 juta ini bisa memenangkan pilkada Maluku Tenggara. Dan 50 juta itu beta serahkan ke Dapil 1. Silakan bentuk tim 20 di setiap yang ada Dapil 1. Karena beta selalu sampaikan dalam rapat seperti ini. Wakil bupati itu tinggalnya Dapil 1. Harus jual dia Dapil 1. Dapil 3 itu tempatnya Haji Tahir tinggal. MSU ada di besar. Gitu. Jadi basis wilayah kecamatan yang ada pada wilayah Dapil itu kemudian harus diserang. Dapil 1 dibiayai dengan uang 50 juta. Sampai hari ini beta ada dalam konferensi pers, tim itu tidak pernah difasilitasi sedikit. Sampai hari ini. Makanya jangan heran kalau pada saat kemarin pasangan damai ini menyampaikan laporan dana kampanye yang sudah diinput di Sikadeka sana tuh. MDAVR 3 miliar, MSU 2 miliar, pasangan damai itu 460 juta rupiah. Makanya kan berbanding terbalik. Tadi kita buat dalam lelucon. Waktu ketemu pileg ini saja, beta ini sebagai ketua DPC ini saja, itu hampir kurang lebih 800 juta itu habis. Tapi hari ini kalau ketong kalah pilkada itu wajar. Dan tidak usah persalahkan siapa-siapa. Makanya kenapa langkah politik beliau ketika ketemu Haji Tahir, beta angkat topi. Beta berikan penghormatan, karena itu langkah bijak. Seorang petarung harus juga menerima kekalahan dan menyampaikan selamat kepada yang menang, dan harus terlibat dan memberikan visi kepada pemerintahan untuk membangun Maluku Tenggara ke depan.
Itu harus seperti itu. Tapi kalau hari ini kemudian berkeluh kesah soal perjuangan, maka yang tadi beta bilang awal, Partai Gerindra selama perhelatan Pilkada Maluku Tenggara sempurna kalah. Hendrik Lewerisa yang adalah kader Partai Gerindra juga mengirimkan operasional untuk kemudian internal Partai Gerindra melakukan konsolidasi politik, memenangkan beliau sebagai gubernur Maluku. Dan kemudian dalam surat juga kita dihianati, katanya kita juga Partai Gerindra secara keseluruhan keluar daripada komitmen mendukung Hendrik Lewerisa. Karangan bebas lagi. Jadi mereka dalam surat ini berusaha menciptakan segala cara dan menghalalkan segala cara, menyurati DPP untuk kemudian memaksakan DPP itu mengeluarkan surat perintah pemecatan terhadap saya sebagai ketua DPC yang adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan kemudian rekan saya Saudara Barkut Hoitenan bersama dengan Saudara Martin Ruban. Gitu. Pada prinsipnya begini, kita menghargai bahwa Pak Jamal punya kedekatan dengan Pak Dasko per hari ini sebagai ketua harian. Tapi ini bicara partai, bos. Gitu. Ini bukan bicara soal pribadi. Organisasi ini ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Dan tidak segampang-gampang kemudian memecat kader. Tidak segampang-gampang itu. Tapi kalaupun ini ada laporan, maka saya sudah bilang dalam rapat internal, kita bijaki dan mempersiapkan seluruh fakta juga menyangkut dengan laporan, kita akan surati balik. Dan saya sudah konfirmasi ke DPP. Gitu. Memaksakan voice note untuk kemudian kita ini dipecat dengan tidak terhormat. Jabatan ketua DPC-nya diambil alih. Saya bilang ini kok sepertinya kayak Gerindra ini dikendalikan oleh orang-orang yang sifatnya ada di eksternal, bukan internal Partai Gerindra. Ini partai penguasa, partai besar. Dan tidak segampang-gampang apa yang kita mau kemudian harus diputuskan. Gitu. Jadi saya tetap memberikan penghormatan kepada Pak Jamal bahwa beliau sudah melaporkan hasil ini melaporkan surat ini yang saya tadi bacakan, karangan bebas itu. Ini karangan bebas, saya bilang ini karangan bebas karena kita juga punya fakta. Kita juga punya data soal pemilihan legislatif. Itu data di hasil kita punya ada. Pemenang suara Gerindra yang ada di Dapil 3 kita punya ada. Fakta terbalik bahwa apa? Kata mengarahkan itu yang mana? Fakta terbalik. Jadi bagi saya ini karangan bebas. Dan kita juga sudah siapkan fakta juga untuk kirimkan DPP, dan kita tidak hanya punya tulisan, tapi kita punya data, kita punya video yang menggambarkan kronologi yang mereka gambarkan dalam surat ini. Jadi bagi saya secara pribadi kita harus dewasa secara politik. Dalam perhelatan politik ada menang, ada yang kalah. Dalam politik bahwa tidak memungkinkan bahwa ada pengkhianatan di situ. Tapi tolong ketong cek itu baik-baik, jangan kita ciptakan narasi bahwa seakan-akan ada pengkhianatan. Karena beta memulai karir politik di Maluku Tenggara sudah 3 periode, saya tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada siapapun. Dan saya rasa publik Maluku Tenggara ini tahu, tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada siapapun, tidak pernah melacurkan diri pada politik, tidak pernah, karena kita konsisten untuk membela kepentingan rakyat. Itu kita konsisten. Dengan tadi yang beta menyampaikan awal, rekomendasi Gerindra 3 kali berturut-turut kita menang perhelatan pilkada. Tapi per hari ini kenapa kita kalah? Ya tanya Pak Jamal saja kenapa ketong kalah. Karena kita sudah rapat berturut-turut. Bahkan 4 kali rapat untuk harus buat perombakan terhadap anggaran yang kita pertama kali usulkan kurang lebih 1,5 miliar. Kita usulkan. Tapi kemudian bahasa bilang, saya nak, uang ada. Sampai hari ini uang ada di mana? Tidak ada. Lalu hari ini karena kalah secara politik berkor-kor di mana-mana. Sabar dulu, gitu. Artinya begini, ini membangun ketum bukan membangun sesuatu yang baik. Artinya politik di Maluku Tenggara ini politik pengenalan saja. Mari ketum jaga satu. Beta menghargai beliau sebagai tokoh yang punya nama di nasional. Itu yang ketum jaga. Tapi kalau beliau buka yang kayak macam begini, beliau tidak sadar kekalahan juga beliau ciptakan. Itu karena tadi yang beta sampaikan sederhana, anggaran kampanye dibandingkan dengan tim yang lain itu antara langit dan bumi. Lalu kemudian koalisi, saya selalu pakai kata yang sering bilang rapat, koalisi damai tidak
Kalau beliau menghargai partai politik, partai koalisi, maka beliau memberikan anggaran itu datang dan partai koalisi, partai politik, dia bisa kemudian mengkonsolidasikan kekuatan partai politik untuk mengarahkan kekuatannya ke pasangan damai. Karena hasil fakta politik pada pemilu legislatif, hampir kurang lebih ada suara 18.000. Itu dikantongi 6.000 oleh Partai Gerindra, hampir mendekati 7.000. Kemudian 7.000 lebih oleh Partai Nasdem, ditambah juga ada kurang lebih 4.000 sekian oleh Partai PKB, 18.000. Dan kami minta 18.000 itu untuk ada kos politik yang dikeluarkan untuk partai politik mengamankan itu. Tapi kalau partai politik ini tidak dipercaya sedikit pun oleh pasangan damai, bagaimana kita mau kerja politik? Lalu per hari ini partai politik dipersalahkan. Kira-kira teman-teman semua berpikir seperti 50 juta itu bisa menangkan pasangan bupati. Jadi bagi beta kalau saya ada uang, saya ada beli, jangan majulah. Jangan bikin susah semua orang. Mau maju mau bikin susah semua orang, bagaimana? Kami ini tidak pernah melancurkan diri di politik. Jadi tetap beta akan bersama dengan 2 rekan, ketemu dengan DPP juga. Dan menyampaikan data fakta di lapangan. Fakta Pileg 2023. Iya 2023 ya. Fakta Pileg 2023. Seperti sebagaimana yang disampaikan bahwa ada arahan. Kantong-kantong mana yang diarahkan. Kita akan tunjukkan yang fakta hasil. Karena kalau kita bicara yang ada fakta itu omong kosong. Itu sama seperti kita bicara kucing dalam karung. Kita bisa tebak itu apa itu kucing atau itu ayam. Jangan bicara seperti itu. Bagi beta ini surat ini karangan bebas. Gitu. Mungkin itu saja yang perlu beta sampaikan. Yang jelasnya bahwa secara politik pasangan damai yang diusung oleh Gerindra bersama PKB bersama dengan Partai Nasdem, sama sekali kita tidak dibiayai oleh pasangan damai. Sama sekali kita partai politik tidak dihormati dan dihargai oleh pasangan damai. Kita dihormati dan dihargai itu hanya waktu saat diundang, ketung ini punya suara habis waktu saat kampanye. Tapi terhadap konsolidasi politik di mana-mana kita tidak pernah dianggarkan uang untuk kemudian turun konsolidasi politik. Kalau yang begitu ketua mau menang bagaimana? Gitu. Karena politik ada strateginya. Politik bagaimana partai politik ini ketemu dengan masyarakat yang mendukung. Politik ini, partai politik ini bagaimana bisa merangkul ini basis-basis suara yang mendukung yang sekarang kursi ada di parlemen, bisa memberikan dukungan kembali kepada pasangan damai. Tapi ini kalau saya ada uang kira-kira, yang pertama mahar yang ada di partai politik. Memaksakan juga mesin partai politik untuk turun juga gratis. Lalu kira-kira siapa yang punya kepentingan? Ketum punya mesin ini ada, tapi kemudian ketum turun ke bawah, teman-teman media kan tahu, turun ke bawah, kofna kah, kopi dulu, rokok dulu. Siapa yang kasih? Apakah beta yang kasih? Di beta punya data, kampanye akhir pasangan damai. Beta yang punya inisiatif untuk kemudian bupati, wakil bupati yang diusung damai harus keluar dari beta rumah. Dengan beta bawa turun seluruh gerbong dapil 3 di sini. Dengan sedikit gerbong dapil 1 yang dikomandai oleh Pak Arens. Dari Satehan datang. Arak-arakan dari sini. Gitu. Dan beta mau tunjukkan secara politik bahwa ketong punya kekuatan politik. Dalam pembicaraan waktu itu dengan ketua partai PKB di sini. Atur saja. Gitu. Semua nanti kemudian dibiayai oleh pasangan damai. Selepas itu saya panggil wakil calon bupati turun di beta perumahan dan tanya, Pak ini hutang 98 juta ini mau bagaimana? Gitu. Ini hutang 98 juta ini mau bagaimana? Bapak tinggal di UN. Masyarakat tahu beta perumahan setiap saat datang. Beliau tidak terima makian. Beliau tidak terima hujatan. Beliau tidak dilempar rumah seperti beta perumahan dapat lempar. Karena apa? Masyarakat datang tuntut hutang itu. Masa alih pun kepentingan beta yang bayar? Tapi karena keluar beta perumahan, akhirnya beta istri bilang begini, uang itu soal barang yang ketong cari-cari. Tapi nama baik itu paling penting. Kasih keluar uang lalu bayar. Beta tidak persoalkan soal uang yang beta keluarkan. Tapi beta ini harus menjaga beta punya citra politik di Maluku Tenggara. Terpaksa beta pun dapil 3 sana itu beta kasih uang 23 juta. Ini ada bukti. Dibayar seluruh akomodasi yang ada di sana. Sound system hari ini saja yang punya Pak Polisi, Pak Lampu Lantas sana saja. Sampai hari ini belum dibayar tenda. Kendaraan yang ditumpangi oleh
Ibu Fitria punya kekuatan yang turun dari selatan barat. Sampai hari ini Pak Joti punya alat itu masih alat sound system digali di sana jadi jaminan. Itu. Lalu hari ini mempersoalkan ketum partai Gerindra tidak melakukan konsolidasi politik bagaimana? Ketum sudah tunjukkan ketum punya kekuatan politik. Cuman dan lagu bilang Ale beta janji harus beta jaga. Gitu. Ale mau ketum buat datang lalu kemudian Ale mau terima bebas. Ngomong kosong apa ini? Gitu. Jadi mohon maaf saja teman-teman, beta harus sampaikan ini karena sebenarnya beta saya mau sampaikan hal-hal seperti ini karena ini aib dalam damai. Bagi beta itu aib dalam damai. Beta saya perlu buka. Tapi karena voice note ini beredar kemana-mana, surat karangan bebas ini dia beredar kemana-mana, maka beta harus klarifikasi ke publik Maluku Tenggara bahwa tahu persis apa yang terjadi dalam internal pasangan damai, dan kemudian publik tahu persis bahwa inilah karangan bebas yang diciptakan oleh koalisi damai dalam bentuk surat ini yang dikirimkan ke DPP. Intinya bahwa saya sebagai ketua DPC bersama dengan rekan-rekan pengurus DPC siap menerima konsekuensi ketika itu terbukti. Tapi kami juga akan menyampaikan sikap politik kami ke DPP bahwa seluruh hal yang disampaikan itulah hal-hal yang sifatnya karangan bebas dan kita punya fakta bukti yang kemudian bisa menyampaikan di DPP. Dan kita akan sampaikan secara konferensi nasional juga DPP. Akan kita sampaikan. Gitu. Kita akan undang media juga untuk harus sampaikan. Karena ini menyangkut dengan nama baik partai. Apalagi kita sebagai kader Partai Gerindra. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Yang perlu untuk teman-teman harus tahu, dan mungkin beta minta sedikit waktu Saudara Abdul Yaubun karena ini berkaitan dengan voice note antara Saudara Jumri bersama dengan Saudara Abdul Yaubun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam untuk kita semua. Terkait dengan konferensi pers hari ini yang dilakukan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara bersama teman-teman pengurus dan 3 anggota DPRD terpilih. Karena ini berkaitan dengan persoalan voice note yang dilaporkan oleh saudara Jamal Kodumun SA bersama dengan Biro Dr. SA. Jadi beta secara pribadi mau mengklarifikasi bahwa benar hari itu tertanggal 26 November ada konsolidasi yang kemudian beta lakukan di lapangan. Terkait dengan hasil surat itu bahwa ada arahan dan perintah dari Ketua DPC Gerindra Maura atas nama Bapak Abdul Telepon kepada saya untuk menyampaikan kepada konstituen Gerindra agar mengembalikan hak pilihnya untuk kembali mendukung saudara Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun. Yang perlu beta garis bawahi bahwa tidak ada sedikit pun perintah dari Ketua DPC. Tapi sebagai politisi, maka kondisi lapangannya seperti itu. Beta minta untuk Banyamal pun harus mampu memahami. Dan pada hari ini beta sampaikan, kalaupun itu terjadi, pertama beta harus minta maaf kepada Pak Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara dan seluruh jajaran pengurus DPC Gerindra Maluku Tenggara atas kesalahan teknis yang kemudian terjadi pada saat tanggal 26. Tetapi kemudian secara langsung tindakan yang beta lakukan tidak ada perintah dari Ketua DPC. Dan beta siap kalaupun ada bukti, maka jangankan sanksi atau risiko dipecat dari partai. Sanksi hukum beta pun bersedia untuk menerima. Disanksi secara hukum pun beta bersedia kalau ada bukti dalam bentuk voice note, WA dan lain-lain, atau via telepon kepada beta untuk mengarahkan beta yang sifatnya pada akhirnya beta mengarahkan dukungan ke NTA. Jadi perlu digarisbawahi bahwa itu tidak ada, itu tidak benar. Kalaupun itu menjadi sebuah kesalahan, itu beta mohon maaf secara pribadi. Karena mungkin beta melakukan sebuah tindakan yang kemudian membuat resah hari ini. Lalu yang kemudian menyibukkan beta pun ketua partai dengan teman-teman di DPC. Mungkin seperti itu yang beta sampaikan, kurang lebih beta mohon maaf. Intinya pada prinsipnya tidak ada perintah secara langsung, baik secara lisan maupun tulisan dari ketua DPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.